Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dengan NIM channel D018039. Dari kelas perpajakan F kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Konsep dan Pencatatan dari Aset Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek. Yang pertama, kita masuki mengenai amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dengan rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akumulasi. Secara umum, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi ada dua jenis, yaitu yang pertama, metode garis lurus merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Yang kedua, metode saldo menurun merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaat, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, metode dan penilaian amortisasi aset tak berwujud dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Yang pertama, kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, tarif amortisasinya yaitu garis lurus 25% dan saldo menurun 50%. Kelompok kedua dengan masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasinya yaitu garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Kelompok ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, tarif amortisasinya yaitu garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, tarif amortisasinya yaitu garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal neraca atau 1 siklus operasi dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban jangka pendek yang lain. Karakteristik kewajiban jangka pendek yang pertama, kewajiban untuk membayar sudah pasti. Yang kedua, jumlah yang harus dibayar sudah pasti. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek yaitu yang pertama, utang dagang, utang wesel jangka pendek kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, bagian saldo utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Yang keempat, utang dividen. Yang kelima, jaminan yang dapat dikembalikan. Yang keenam, pendapatan diterima di muka. Yang ketujuh, utang pajak. Yang kedelapan, utang biaya. Yang kesembilan, utang bonus. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak berutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Syarat pencatatannya meliputi yang pertama, disegerakan secara teratur dan beretiket baik sesuai keadaan sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima. Yang keempat, penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat bingung. Yang kelima, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 jenis usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas masing-masing jenis usaha, atau jika berbeda tempat usaha, harus menjelaskan lokasi tempat usaha Anda sejelas-jelasnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.